Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mimanisma, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar Universitas Indraprasta PGRI. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi tentang hakikat manusia dengan keingintahuannya. Sebelum lebih lanjut ke materi pokok, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Rina Puslasari, dengan NPM 2023 1450 1107. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Salini Librayanti Napitupulu dengan NPM 2023 145 01135. Untuk pembahasan ada 4 bagian. Yang pertama, hakikat manusia dan sifat keingintahuannya. Yang kedua, perkembangan fisik, sikap, dan pikiran manusia. Yang ketiga, sejarah pengetahuan manusia. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Berikutnya ada hakikat manusia. Manusia dengan kemampuan berpikir dan bernalar, dengan akal serta nuraninya, memungkinkan untuk selalu berbuat yang lebih baik dan bijaksana untuk dirinya maupun lingkungannya. Akal bersumber pada otak dan budi bersumber pada jiwa. Oleh karena itu, sejalan dengan perkembangan manusia memanfaatkan akal budi yang dimilikinya dan juga ditunjang dengan rasa ingin tahu atau kuriositas, maka berkembanglah pula ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Beberapa kelebihan manusia daripada makhluk lainnya. 1. Manusia sebagai makhluk yang berpikir dan bijaksana atau Homo sapiens. 2. Manusia dapat hidup bermasyarakat atau Homo socius. 3. Manusia dapat berbicara atau Homo linguis. 4. Manusia sebagai pembuat alat. Sifat keingintahuannya. Manusia dengan rasa ingin tahunya yang besar selalu berusaha mencari keterangan tentang fenomena alam yang teramati. Untuk menjawab semua rasa ingin tahu, manusia sering mereka-reka jawaban mereka sendiri. Pengetahuan seperti inilah yang disebut pseudoscience. Ilmu pengetahuan juga berkembang sesuai dengan zamannya dan sejalan secara berpikir dan alat bantu yang ada pada saat itu. Cara memperoleh sains semu atau pseudoscience antara lain: 1. Mitos, 2. Wahyu, 3. Otoritas dan tradisi, 4. Prasangka, 5. Penemuan kebetulan, dan yang terakhir yaitu trial and error. Perkembangan fisik manusia. Perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis atau biological growth merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak dan hormon, dan perubahan-perubahan dalam cara individu dalam menggunakan tubuhnya seperti perkembangan keterampilan motorik dan perkembangan seksual, disertai perubahan dalam kemampuan fisik seperti penurunan fungsi jantung, penglihatan, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya lagi, kita simak video berikut ini yuk. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Semua makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran dan volume tubuh. Perkembangan adalah proses perubahan fungsi alat tubuh menuju kesempurnaan atau kematangan. Pertumbuhan manusia ditandai dengan bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Sementara perkembangan manusia ditandai dengan perubahan keterampilan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia yaitu embrio, janin, bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia atau lansia. 1. Masa embrio, janin, dan bayi. Setiap manusia memulai kehidupannya dari sebuah telur yang sangat kecil, lebih kecil daripada kepala peniti. Kemudian telur berangsur-angsur akan berkembang menjadi bayi di dalam rahim. Di dalam rahim ibu, janin memperoleh nutrisi melalui tali pusar dan juga mengalami perkembangan. Bayi yang baru dilahirkan biasanya menangis keras. Hal ini karena di dalam rahim bayi merasa hangat dan gelap. Ketika sudah berada di luar rahim, bayi merasakan lingkungan yang baru. Tetapi tangisan bayi merupakan alat pendeteksi bahwa mereka sudah mulai bernapas sendiri menggunakan paru-paru. 2. Masa balita atau 0 sampai 5 tahun.
Masa balita merupakan awal pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah dilahirkan oleh ibu. Perkembangan fisik pada balita sangat pesat, seperti tengkurap, merangkak, berjalan, kemudian berlari. Perkembangan komunikasi terjadi seperti tertawa, berteriak, mengucap satu kata, dan berbicara. Hingga akhirnya terjadi perkembangan seperti memegang mainan, bertepuk tangan, belajar minum, dan makan sendiri. 3. Masa anak-anak atau 6-10 tahun. Pada masa anak-anak, rasa ingin tahu yang kita miliki sangat besar. Rasanya kita ingin mencoba atau mencari tahu hal-hal yang baru. Tubuh kita pun menjadi lebih besar. Begitu pula dengan otak kita. Pada usia ini, kita mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk serta benar dan salah. 4. Masa remaja atau 10-17 tahun. Pada masa ini, selain tubuh kita lebih tinggi, fisik kita pun mengalami perubahan. Pada umumnya perempuan mengalami perubahan ini pada usia 11-14 tahun, sedangkan laki-laki pada usia 12-15 tahun. Beberapa bagian tubuh kita akan tumbuh menjadi lebih besar. Anak perempuan berkembang menjadi wanita dan anak laki-laki berubah menjadi pria. Hal ini tentu juga berpengaruh pada cara berpikir dan bertingkah laku. Masa-masa ini disebut masa remaja pubertas. Adapun perubahan fisik yang terjadi pada saat pubertas dipengaruhi oleh hormon-hormon pada tubuh. 5. Masa dewasa atau 17-50 tahun. Pada masa dewasa, biasanya cara berpikir kita semakin matang. Kita mulai mampu berpikir rasional, mampu bertindak dengan lebih bijak. Biasanya pada masa ini tubuh kita sudah tidak bertumbuh lagi secara signifikan seperti saat masa peralihan dari anak-anak menjadi remaja. 6. Masa manula atau 50 tahun ke atas. Pada usia ini terjadi penurunan fungsi organ-organ tubuh, misalnya berkurangnya pendengaran. Gerakan pun menjadi lambat karena persendian kaku dan tulang keropos atau osteoporosis. Tubuh terasa cepat letih dan daya tahan tubuh terhadap penyakit menurun. Wanita akan mengalami menopause. Tahap ini ditandai dengan berhentinya haid karena organ reproduksi tidak mampu menghasilkan ovum yang matang. Perkembangan sikap dan pikiran manusia. Manusia sebagai makhluk berpikir dibekali hasrat ingin tahu tentang benda dan peristiwa yang terjadi di sekitarnya, termasuk juga ingin tahu tentang dirinya sendiri. Rasa ingin tahu inilah mendorong manusia untuk memahami dan menjelaskan gejala-gejala alam, baik alam besar atau makrokosmos maupun alam kecil atau mikrokosmos, serta berusaha memecahkan masalah yang dihadapi. Dorongan rasa ingin tahu dan usaha untuk memahami dan memecahkan masalah yang dihadapi menyebabkan manusia dapat mengumpulkan pengetahuan. Rasa ingin tahu yang terdapat pada manusia ini menyebabkan pengetahuan mereka menjadi berkembang. Sejarah pengetahuan manusia. Menurut Auguste Comte, dalam sejarah perkembangan jiwa manusia, baik sebagai individu maupun sebagai keseluruhan, berlangsung dalam 3 tahap. Yang pertama, tahap teologi atau fiktif. Yang kedua, tahap filsafat atau fisik atau abstrak. Dan yang ketiga, tahap positif atau ilmiah real. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Sejarah perkembangan pengetahuan manusia. Menurut Comte, ada 3 tahap dalam sejarah perkembangan manusia, yakni tahap pertama, tahap teologi atau tahap metafisika. Dalam tahap teologi atau tahap metafisika, manusia menyusun mitos atau dongeng untuk mengenal realita. Yang kedua, tahap filsafat. Tahap ini sesudah tahap mitos. Manusia berkembang dalam tahap filsafat, di mana rasio sudah terbentuk tetapi belum ditemukan metode berpikir secara objektif. Dan yang ketiga adalah tahap positif atau tahap ilmu, di mana manusia berkembang dalam tahap positif atau tahap ilmu. Pengetahuan telah disusun dengan cara penelitian ilmiah. Mitos. Mitos diciptakan untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia. Pengertian mitos. Menurut
Van Fursun, mitos adalah cerita yang memberikan pedoman atau arah tertentu kepada sekelompok orang. Pada intinya, mitos hanyalah khayalan intuisi. Contoh mitos: pelangi yang seringkali dianggap sebagai selendang bidadari atau tangga bidadari untuk turun mandi ke sungai. Namun, faktanya merupakan kejadian alam yang disebabkan oleh pembiasan cahaya sinar matahari. Pembiasan cahaya sinar matahari terkena air hujan. Pelangi hanya dapat dilihat pada saat hujan dan disertai cahaya matahari. Bahkan posisi pengamat juga menentukan, yaitu di antara hujan dan sinar matahari. Lalu sinar matahari ada di belakang pengamat, sehingga akan terjadi garis lurus antara matahari, pengamat, dan busur pelangi, maka terciptalah pelangi. Contoh kedua mitos: bunyi guntur dan petir. Di langit ditimbulkan oleh roda kereta yang dikendarai oleh dewa melintasi langit. Namun, faktanya merupakan kejadian alam yang disebabkan oleh adanya perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah cara berpikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Contoh: semua makhluk hidup akan mati, termasuk premis mayor. Manusia adalah makhluk hidup, termasuk premis minor. Simpulannya, maka manusia suatu saat akan mati. Penalaran induktif. Penalaran induktif adalah cara berpikir dengan menarik kesimpulan umum dari pengamatan atas gejala-gejala yang bersifat khusus. Contoh: pada pengamatan atas logam, besi, tembaga, aluminium, dan sebagainya, jika dipanaskan ternyata bertambah panjang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semua logam jika dipanaskan akan bertambah panjang. Pendekatan ilmiah atau kelahiran sains. Metode keilmuan ini bersifat objektif, bebas dari keyakinan, perasaan, dan prasangka pribadi, serta bersifat terbuka. Artinya, dapat diuji ulang oleh siapapun. Jadi, ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan yang diperoleh menggunakan metode keilmian, yaitu gabungan antara rasionalisme dan empirisme. Contoh: seorang geolog asal Rusia, Nikolai A. Kutayevtsev, menunjukkan teori asal-usul minyak bumi, abiotik, setelah menganalisis hipotesis Lomonosov yang terbukti salah. Inilah untuk pertama kalinya teori abiotik modern
dicanangkan untuk mengganti teori konvensional. Kudryavtsev tidaklah sendiri. Dia mendapat banyak dukungan termasuk dari para ilmuwan barat, seperti Thomas Gold dan Dr. Jeff Kinney. Bahkan Kinney bersama ilmuwan Rusia lainnya benar-benar mampu membangun reaktor dan membuktikan minyak bumi bisa dihasilkan dari kalsium karbonat dan oksida besi, dua senyawa yang melimpah di kerak bumi. Artinya, geolog ini telah berhasil membuktikan bahwa fosil-fosil dari hewan dan tumbuhan tidak lagi diperlukan untuk menghasilkan minyak mentah. Kesimpulan, manusia memiliki rasa ingin tahu yang berkembang, atau dengan kata lain, manusia mempunyai kemampuan berpikir. Manusia mampu menggunakan pengetahuannya yang terdahulu untuk dikombinasikan dengan pengetahuannya yang baru, menjadi pengetahuannya yang lebih baru. Dengan selalu berlangsungnya perkembangan pengetahuan itu, tampak lebih nyata bahwa manusia berbeda dengan hewan. Manusia mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dan selalu berkembang. Meskipun makhluk lainnya juga memiliki rasa ingin tahu, tetapi itu hanya sebatas digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan saja. Perkembangan rasa ingin tahu pada manusia dimulai dengan timbulnya pertanyaan dari sesuatu yang dilihat dan diamatinya. Adanya kemampuan berpikir pada manusia menyebabkan terus berkembangnya rasa ingin tahu manusia terhadap alam semesta ini. Jawaban terhadap banyaknya pertanyaan manusia terhadap peristiwa dan gejala yang terjadi di alam semesta ini akhirnya menjadi ilmu pengetahuan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching. Bye-bye.